Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimanti Fauzia, NRP 57 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Bertemu di pertemuan keempat pada praktikum database lanjutan ini yang akan membahas tentang composite data types atau tipe data komposit. Objektif. Jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, membuat PLSQL record dengan user defined yang didefinisikan oleh user. Yang kedua, membuat record dengan row type attribute. Yang ketiga, membuat index by tabel. Yang keempat, membuat index by tabel of records. Dan yang kelima, mendeskripsikan perbedaan antara record tabel dan tabel of record. Jadi pada pertemuan kali ini ada main subject pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama introduction, kedua PLSQL records, row type, dan index by tabel. Apa aja dan bagaimana? Langsung aja. Introduction. Composite data type. Jadi ada dua tipe dari tipe data komposit ini. Yang pertama PLSQL record dan yang kedua PLSQL collection. PLSQL collection itu sendiri terbagi atas 3, index by tabel, nested tabel, dan V-array. Yang kedua, berisikan internal komponen. Ada komponen internal yang reusable, yang artinya itu bisa digunakan kembali. Subjek kedua, PLSQL record. PLSQL record harus berisi satu atau lebih komponen dari skala record atau index by tabel yang dinamakan field. PLSQL record itu mirip di structure record di dalam third generation language atau TGL dan tidak sama dengan baris di database tabel. Dan yang keempat, are convenient for fetching. Jadi bisa untuk fetching a row of data dari tabel untuk proses. PLSQL record. Ini cara membuat PLSQL record. Sintaksnya seperti ini. Tipe name didefinisikan is record. Field declaration ini optional. Identifier tipe name-nya. Where var declaration is, ketika itu tadi yang PLSQL record. Sedangkan kalau var declaration tuh kayak gini. Field name, field type, variable percent type, tabel column percent type, not null itu defaultnya, dan expressionnya. PLSQL records mendeklarasikan variabel untuk menampilkan nama dan salary dari employee yang baru. Ini dia contohnya, type mRecord, type is record, dan namanya itu mRecord type, yang last name-nya seperti ini, job ID, salary. Kemudian ini adalah tabelnya, kemudian mRecord type-nya. PLSQL structure. Jadi dalam strukturnya PLSQL itu ada field 1 data type-nya apa, field 2 data type-nya apa, field 3 data type-nya apa. Jadi contohnya ya, field 1 ini field-nya, kemudian data type-nya, ini jumlahnya sama begitu dengan field 2 dan field 3. Ini contoh tabel untuk employee ID dengan nomor 100, nama King, dan jabatan @press. Subjek kedua, row type. Percent row type attribute mendeklarasikan sebuah variabel
berdasarkan kumpulan kolom di sebuah database tabel atau view. Prefixnya person row type with the database tabel. Fields in the record take their names, mengambil nama mereka dan tipe data dari kolom atau dari sebuah tabel atau view. Kayak apa sih contohnya? Oh, ini keuntungan using row type. The number and data type, number sama tipe data yang database kolom tersebut nggak perlu untuk diketahui. Terus number dan tipe datanya di database tersebut bisa berubah saat runtime. Yang ketiga, atribut ini useful saat mengembalikan sebuah nilai pada sebuah baris dengan select bintang statement. Ini bintang bukan row type attribute masih di sana. Example-nya, ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah departemen dari departemen tabel. Ini ya, dep record departments percent row type. Kemudian contoh yang kedua, declare a variable, mendeklarasikan variabel untuk mengumpulkan informasi tentang employee dari tabel employee. Sama aja. Subjek ketiga, index by tabel. Subjek terakhir kita terdiri dari dua komponen, primary key of data type binary integer, yang kedua column of scalar atau tipe data record. Index by tabel ini dapat meningkatkan ukuran secara dinamis karena dia itu bukan constraint. Nih, contoh pembuatan indeks by tabel. Sintaksnya seperti ini. Tipe nama tipe maksudnya adalah tabel of ini kolom, tipenya variable percent type, pipe table, kolom percent type not null, index by binary integer, identifier tipe name. Declare an index by tabel to store name, mendeklarasikan index by tabel untuk menampilkan nama. Contohnya ini ya, type iname tabel type namanya adalah tabel of ini employees, pada tabel employees di field last name yang sama percent type-nya, index by binary integer. Jadi ada tambahan index by binary integer ini. Kemudian ini nama tabel baru kita dan ini adalah nama indeksnya, index by tabelnya. Jadi ini struktur dari index by tabel itu seperti ini. Unique identifier kolom. Jadi ini berupa binary integer dan kolom ini adalah scalar. Membuat index by tabel. Ini contohnya, kita declare, kita buat ini index by tabelnya. Iname tabel type adalah tabel dari employees last name, index by binary integer. Ini yang pertama, dan kemudian ini yang kedua, date tabel yang merupakan tabel dari tabel of date index by binary integer sama sepertinya. Kemudian ini shortcode, misal contoh. Menggunakan index by tabel method. Di bawah ini membuat index by tabel easier to use. Jadi kita bisa membuat ini axis, count, first and last, prior, next, trim, delete. Index by table of record.
Kalau tadi index by tabel biasa, sekarang index by table of records. Jadi mendefinisikan sebuah variabel pada tabel dengan PLSQL tipe data. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel PLSQL untuk mengambil informasi dari departemen. Contoh, kita declare tipe depth tabel tipe dan namanya is tabel of sama, kemudian kita nama tabel yang baru apa, dan ini adalah tipe index by tabelnya. Setiap elemen dari departemen tabel adalah sebuah record. Jadi ini contohnya index by table of record. Kita deklarasikan sama seperti index by tabel biasa. Kita menggunakan tipe namanya apa, adalah tabel of apa tabelnya, row type. Kalau ini kan tabel ya, kalau yang tadi kan untuk kolom, seperti itu bedanya di situ. Kemudian shortcode biasa, latihan soal. Ya, kita telah tiba di latihan soal dari jadi pada soal nomor 1, untuk jawaban soal nomor 1 kita akan langsung mencobanya di ISQL+. Tuliskan blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel berikut, tabel countries. Gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL. Langsung saja pada minggu keempat. Untuk nomor 1. Set server output on untuk menyalakan DBMS output put line. Kemudian kita definisikan country ID adalah sebuah inputan. Deklarasikan country type ini adalah sebuah record yang terdiri dari country ID, country name, dan region ID. Again, silet bintang untuk R country dari countries, di mana country ID adalah variabel substitusi, kemudian cetak. Nama digabung dengan region. N proses kita execute. Kita inputkan semisal CA. Ini dia. CA adalah Kanada dengan region 2. Langsung kita menuju ke step selanjutnya. Buatlah program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen pada tabel departemen dengan menggunakan index by tabel. Keterangan, deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by tabel yang menyimpan informasi nama departemen sesuai data yang ada di bawah ini. Jadi dalam tabel departemennya ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen yang dimasukkan ke dalam variabel index ini dan gunakan DBMS output put line. Langsung aja kita write script untuk set server output on, kita deklarasikan. Kemudian tipenya dari index by tabel kita gunakan is tabel of. Namanya depth tabel types adalah is tabel of. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan index by binary integer dengan meniru dari tabel departemen kolom departemen name.
kemudian my dep tabel, dep tabel type, vcount number, vdepno, kemudian kita bikin. Kita select masing-masing baris ke dalam vcount dari tabel departemen untuk I sama dengan 1 sampai vcount. Lalu lihat ini, permisalan jika kita menggunakan case, jika 1 kemudian vdepno adalah 10, 2 sama dengan 20, 3 30, 4 40, 5 50, dan begitu seterusnya sampai ID nomor 27 ini misal contoh. Yang lain maka vdepno-nya adalah 0, kemudian kita encase. Select department name, lalu ke dalam indeks by tabel itu dengan iterasi sejumlah I dari tabel departemen. Jika departemen ID sama dengan vdepno. And loop. Kemudian kita cetak. Execute. Ini dia adalah hasilnya. Kemudian untuk soal selanjutnya. Soal nomor 3. Modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Gunakan variabel ini yang bertipe indeks by tabel. Dan gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DMM output line. Jadi kita di sini akan memberikan semua informasi pada tabel departemen, seperti nomor, nama, dan lokasinya. Untuk itu kita hanya perlu menambahkan ini pada perintah cetaknya. Tambahkan untuk departemen name. Kita execute. Ini dia, location ID-nya adalah 1700, ID-nya adalah 10 untuk departemen name administrator. Administration. Kita hanya perlu menambahkan ini. Dot location ID dot departemen name pada indeks by tabelnya. Pertanyaan selanjutnya. Contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dan manajer ID yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Kita buat programnya. Jadi program untuk menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dan manajer ID seperti yang ada dalam daftar. Jadi langsung saja kita delete from. Kita execute. Maka akan tampil perintah error, tentu saja karena constraint pada ini
pada employee ID dan manager ID, employee ID dan manager ID adalah memiliki foreign key di tabel lain, di kolom lain yang digunakan. Jadi kita tidak bisa begitu saja menghapusnya. Baik, kita di soal nomor 4 yang merupakan soal terakhir. Jadi ini merupakan